Salam sejahtera bagi semua sahabat DKB dan izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru bagi semua sahabat DKB. Senang dapat kembali jumpa di awal tahun ini dalam acara kita Wasiat Kekal Berperenungan Firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Sahabat renungan kita pada hari ini Rabu 3 Januari 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati Bandung dengan judul Tegas dan Tanpa Kompromi. Didasarkan pada surat Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan yang menjadi fokus permenungan kita adalah Yakobus 4 ayat 4. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik firman Tuhan dan boleh punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah seluruh peralatan studio dan seluruh kru YKB yang bekerja untuk ini, biarlah melalui karya-karya mereka nama Tuhan dimuliakan, Injil Kerajaan Sorga semakin menyebar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sahabat, Pendeta Craig Groeschel dalam bukunya berjudul The Christian Atheist mengungkapkan bahwa banyak orang Kristen yang percaya kepada Kristus tetapi hidupnya seakan-akan Tuhan tidak ada. Bahkan ia mengatakan kalau dirinya adalah seorang pendeta Kristen ateis yang sudah atau sedang dipulihkan. Sebagai pengikut Kristus, maka kita juga harus tegas tanpa kompromi. Sekali lagi saya ulangi, kita harus tegas tanpa kompromi untuk hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Surat Yakobus memperingatkan kepada kedua belas suku di perantauan, sebuah sebutan simbolik bagi jemaat atau kalangan Kristen yang hidup tersebar di seluruh dunia yang asing dan keras. Peringatan itu ditujukan karena perilaku kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus baik dalam ibadah maupun doa tidak mengusahakan kehendak Allah. Mereka justru memperjuangkan nafsu mereka sendiri. Bisa dibaca dalam Yakobus 4 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mereka hidup dalam kerohanian yang penuh semangat tetapi salah. Hal itulah yang menyebabkan berkembangnya rasa iri hati, saling bertengkar, dan berkelahi yang di hadapan Allah sama dengan saling membunuh. Yakobus mengajak umat menyadari bahwa nafsu kedagingan dan hal-hal dunia bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus kembali mendekat kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sahabat, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Apakah kita juga membiarkan diri kita justru dituntun oleh hawa nafsu kita? Jika ya, mari kita belajar terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas peringatan dari Tuhan pada hari ini. Tolong kami agar kami mampu memperlihatkan jati diri kami, menghidupi firman Allah itu dalam keseharian kami. Sehingga kami tidak hanya sekadar mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani, tetapi juga kami menunjukkan dalam keseharian kami perilaku-perilaku yang berpadanan dengan kehendak Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami padamu di awal tahun ini. Berkati seluruh para
Sahabat-sahabat DKB dimanapun berada pada saat ini, berkati mereka dalam perjuangan-perjuangan hidup. Mereka yang sakit Engkau jamah dengan kuasa Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Mereka yang mengalami kelemahan semangat di awal tahun ini, bakar semangat mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat berjalan dengan tegak di sepanjang tahun 2024 ini nanti Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.